Suamiku Song Yancheng. Dia Jenderal Agung penjaga Daliang. Rakyat puji dia tinggi. Bulan lalu musuh dari utara serang. Yancheng pimpin pasukan berperang, redam pemberontakan. Menang pulang, langsung ke istana. Aku tunggu dia di Huacheng. Siap kasih kabar padanya, kabar bahagia besar. Harusnya hari bahagia double. Tapi jadi mimpi buruk bertahun-tahun, bayangannya tak hilang. Yancheng, aku... Kakak ipar, tolong aku. Adikku Jiang Shuqi. Demi imbalan besar. Gabung musuh utara. Bunuh langsung adik Song Yancheng. Yan Ran. Yan Ran. Bunuh dia untukku. Yan Ran. Shu Yi. Yancheng. Song Yancheng selamatkan aku. Kena panah beracun. Diambang maut. Suku Mobei mulai bergerak. Warga perbatasan tak bisa tenang. Dalam semalam, aku jadi orang berdosa seantero negeri. Semua orang bilang aku biang keladi bencana. Bikin jenderal celaka. Juga rugikan Daliang. Ibu mertua yang sayang aku, Putri Yunrong, tunjuk aku dan marah. Balikin nyawa putriku. Kalau Yanchen kenapa-kenapa lagi, aku takkan maafkanmu. Mulai sekarang rumah jenderal putus semua hubungan. Tak ada kaitan lagi. Mengkhianat negara dihukum musnahkan keluarga besar. Kalian akan kena balasannya. Bukan begitu. Pergi dari rumah jenderal. Keluarga Song selalu setia. Takkan dekat si licik. Seret keluar. Aku tahu aku dan Song Yanchen takkan pernah bersama lagi. Tapi, biarkan aku temui Yanchen lagi. Hanya sekali saja. Dia belum tahu. Tarik dia pergi. Ini surat darah yang Yanchen tulis sendiri. Aku takkan melihatnya lagi selamanya. Dia belum tahu dia akan jadi ayah. Yanchen. Yanchen. Ayah sudah meninggalkan kita. Nona. Di mana Nyonya? Aku tanya mana Nyonya? Ibu, di mana Shu Yi? Ini tusuk konde warisan keluarga jenderal. Dipakai para nyonya jenderal. Tanda status. Sekarang dia tinggalkan ini. Dan pergi begitu saja. Dia ingin putus total. Takkan bertemu lagi selamanya. Dia takkan kembali lagi. Aku tak percaya. Aku tak percaya. Takkan bertemu lagi selamanya. Tujuh tahun, apa aku masih bisa bertemu denganmu? Aku kembali ke sini lagi. Tak tahu dia sekarang bagaimana. Sudahlah. Malam ini salju tutup jalan. Kalian sementara tak boleh tinggalkan Huacheng. Cari penginapan di restoran.
Bibi Jangjang, aku paham. Luo-luo kita pintar dan imut. Kamu tahu apa lagi? Kakak Ping Ping tidak seperti orang Mobei. Dia lebih mirip anak Daliang, karena ayahnya adalah jenderal besar yang tangguh dari Daliang. Apa? Kakak Ping Ping yang bilang. Dia juga bilang, Bibi Jangjang adalah putri Daliang paling mulia. Makanya dia cerdas dan imut. Dasar bodoh. Kakak Ping Ping hanya bercanda. Ayo, Aku mau ibu bukan ayah. Biar Bibi Jangjang ganti ibu gendong kamu turun ya. Jenderal ini keren banget, wajahnya mirip. Kota Huacheng beda sama perbatasan. Di sini orang benci orang Mobei. Jangan ngobrol sama orang asing. Orang asing. Mama udah bilang Luo inget. Mama. Dia beneran nikah? Kamar Nona udah siap. Jenderal, kita masih masuk nggak? Sial. Kamu benci aku segitunya? Yan Chen kenapa sih? Jenderal balik kota hari ini. Baru mau tangkap mata-mata. Ternyata ketemu nyonya. Kenapa Jiang Shui balik ke Huacheng? Sis. Nyonya ternyata menikah dengan orang Mobei. Bahkan punya anak. Sejak nyonya menghilang, Jenderal cari dia kemana-mana. Seluruh Daliang digeledah. Akhirnya mau menyerah. Kenapa justru sekarang? Nyonya muncul lagi. Yan Chen demi selamatkan Jiang Shui, hampir hilang nyawa. Belum sembuh, sudah perang lagi. Supaya dapat jasa militer, ditukar dengan pengampunan mati. Lindungi dia. Hanya Jiang Shui berkhianat, bikin Yan Ran mati. Sudah pantas dihukum berat. Dia masih tegak. Berbuat mesum dengan orang Mobei. Minum obat saja. Jenderal sudah tahu. Mata-mata bukan urusan nyonya. Nyonya apa? Dia kakaknya bandit. Tutup jaringnya. Sialan. Berhenti. Siapa? Kamu. Shui, kau baik-baik saja. Jenderal, apa yang harus kita lakukan pada mata-mata? Pengkhianat harus dihukum mati. Jangan sampai aku lihat kau lagi. Pindahkan dia ke kamar tamu terbaik. Siap, Jenderal. Yan Cheng. Itu mata-mata tadi. Tapi itu kamar Jiang Shui. Kenapa tak tangkap dia untuk diinterogasi? Hanya kebetulan. Kebetulan atau kau melunak lagi? Kau sendiri tahu jawabannya. Siapa yang membunuh Ran? Kau lupa? Jiang Shuqi belum mati kan? Bagaimana kau tahu dia tidak ke saudarinya? Mungkin dia sudah bergabung dengan kakaknya. Ping Ping rindu ibu. Kapan ibu jemput Ping Ping? Tunggu semuanya selesai, Ping Ping. Ibu akan kembali padamu.
Kita tak akan terpisah lagi. Guru ajari huruf baru hari ini. Ping Ping tulis untuk ibu. Chen, Jangan biarkan aku lihat kamu lagi. Song Yancheng. Kamu benar-benar benci aku. Tak akan pernah bertemu lagi. Tante Jangjang, Luo bakal kangen kamu. Kami harus segera balik ke Mobei. Selanjutnya, serahkan padamu. Jaga dirimu baik-baik. Tenang, kalau aku pilih tetap di sini, pasti akan berusaha buka perdagangan agar damai di perbatasan cepat tercapai. Kata Xiao Tao, kamu mau temui dia. Kalau bukan karena ini, mungkin seumur hidup tak akan pulang ke Daliang lagi. Sekalian sudah pulang, tentu harus temui dia. Yan Ran. Suhu turun makanya aku jenguk kamu. Nanti aku juga mau jadi jenderal hebat kayak kakakku. Kamu? Kakak ipar, lihat kakakku nggak percaya aku. Aku percaya kok. Memang kakak ipar paling sayang aku. Tahun ini lebih dingin dari biasanya. Yanran ada di sana. Tak tahu dia tambah baju atau tidak. Anak itu memang bandel. Kamu sudah ambil mantel bulu rubahnya? Sudah. Bagus. Nanti bakar untuk dia. Nyonya, Junzu. Ini tempat apa? Kamu berani datang juga. Hyunju. Ini tempat apa? Kamu berani datang juga. Aku cuma ingin lihat Maran. Dulu Maran selalu panggil kamu kakak ipar. Tapi adikmu buat dia jadi begini. Masih berani ganggu ketenangannya? Pergi. Jangan kotori rumah Song. Jangan lupa siapa kamu. Juga jangan lupa dia kakak siapa. Yanran. Yan Ran. Rumah jenderal putus kontak denganmu. Tak ada hubungan lagi. Tidak, biarkan aku lihat Yan Cheng sekali. Jenderal. Aku nggak mau panggil jenderal. Jenderal itu milik Daliang. Lalu mau panggil aku apa? Aku mau panggil kamu Yanchen Song Yanchen. Song Yanchen itu punyaku. Gimana dengan suamimu di Mobei? Kenapa dia nggak jemput kamu? Kayaknya suamiku di Mobei salah paham. Mungkin ini yang terbaik. Jenderal, sebaiknya jangan bicara sama aku, biar nggak cemari nama keluarga Song. Balikin ke aku. Kamu sayang banget sama tusuk konde ini. Tusuk konde yang aku kasih ke kamu. Tapi kamu buang kayak nggak ada artinya. Itu dari dia atau anak kamu yang kasih? Anakku yang kasih. Pilihan dia jelek banget. Jenderal, apa kamu sampai perhitungin sama anak kecil? Aku nggak suka anak-anak. Aku cari kamu bertahun-tahun. Aku nggak mau panggil jenderal. Kenapa bisa gitu? Kamu kayaknya suka anak-anak. Kau menikah ke Mobei. Bukan karena mau punya anak lagi. Taren tulus sama aku. Maaf, Taren harus pakai kamu. Tulus. Lalu yang kuberi padamu apa? Dia tahu kau di Daliang pernah bertunangan. Orang Mobei tak peduli soal itu. Tak peduli soal itu. Bagaimana ini?
Dia juga tak peduli. Lepaskan. Kenapa menghindar? Bagian tubuhmu mana yang belum kusentuh? Dia kan tak peduli. Kau bisa punya anak dengannya. Kenapa tak bisa denganku? Cukup, Jenderal. Jenderal lupa ya? Pernah bilang apa? Aku dan dia tak akan bertemu lagi. Jenderal. Jalannya sulit. Aku tak mau harus selamatkan orang lagi. Turunkan aku. Jangan gerak ingin kehilangan pinggang. Ya, Ibu, Baru saja kau sama Jiang Shui. Kalian pulang bersama ya. Berlutut. Kata Lin Jun. Kau sudah lama pernah lihat dia. ya, Dia menikah dengan orang Mobei. Punya seorang anak perempuan. ya. Dia sekamar dengan mata-mata Mobei. Tapi kau biarin dia pergi. Dia bukan mata-mata. Kau Song Yancheng. Kau warga Daliang yang kau cari utama. ayahmu gugur di Mobei. Adikmu diserang mata-mata Mobei. Kau dan Mobei musuh besar. Kau sekarang udah hilang akal. Masih berani sama cewek itu nggak jelas. Shui dia. Sui. Kedengeran deket amat panggilannya. Yanceng sadar dong. Racun di tubuhmu belum bersih. Dia bahkan ke Mobei melahirkan. Dari dulu juga dia udah lupain kau. Benar-benar lupa semua. Ling Jun bener. Selama ini kau nggak ketemu dia. Kau nggak pernah rela. Tapi sekarang, kamu harus paham sifat kakak adik itu. Sebenarnya mereka seperti apa? Dia sudah menikah. Kamu juga harus move on. Dengar nggak? Dia sudah menikah. Kamu juga harus move on. Jenderal. Cukup, Jenderal. Jiang Shui. Sekarang di hatimu aku cuma jenderal. Ini hadiah pernikahan. Oke. Nona, kita nggak ada undangan. Lewat gini kelihatan banget. Kalau ketahuan gimana? Nona, kamu yakin Putri Kangning mau dengar proposal kita? Harus dicoba. Putri mewakili Daliang. Kalau Putri mau bantu, urusan dagang jadi gampang banget. Jadi makin mudah, kan? Berhenti. Siapa kalian? Saya adalah ketua kamar dagang Huacheng Jiang Shui. Saya kesini untuk kamar dagang. Pekerjaan hina. Orang licik dari bawah. Berani masuk pestaku. Berlutut. Nyonya, Hadiah sudah dikirim? sudah. Anda tidak mau temui Putri? Putri Kangning akan ke Huacheng. Bertahun-tahun ini, dia cari obat langka demi kamu. Jelajahi tempat jauh. Cintanya tulus, langit pun tahu. Kamu sekaku batu, harusnya luluh juga. Kali ini harus sambut baik. Jangan kecewakan dia. Saya tidak pergi. Biar Kang Ning tak salah paham. Kenapa? Saya lihat Nyonya di rumah Putri. Kenapa Nyonya ada di mana-mana? Apa masalahnya? Sudah berlutut 2 jam. Dia melanggar Putri. Salah sendiri tak hati-hati. Aduh, Pergi sana. Kalian pulang saja.
Ingat, aku tak terima pedagang hina di sini. Jangan datang lagi, bikin mataku kotor. Putri meremehkan pedagang. Sepertinya tidak bisa lewat dia. Harus mutar-mutar. Tetap harus minta tolong. Song Yancheng? Terima kasih, Jenderal. Jenderal, kupikir kau takkan datang. Putri datang ke Huacheng. Aku harus ucapkan selamat. Song Yancheng suruh aku ke sini buat apa? Kau tak takut aku racuni kau? Meski jenderal punya jabatan tinggi, tapi kau selalu jujur. Harusnya tak pakai cara itu. Terus panggil jenderal. Kau ngapain? Song Yancheng. Hanya Song Yancheng milikku. Apa kau panggil aku tadi? Jangan gerak. Kau sakit. Kalau begini, Jangan. Jangan gerak. Obat luka. Baru beberapa jam berlutut. Tak usah khawatir, Jenderal. Kalau tidak ada urusan lain, aku pamit dulu. pergi. Kali ini mau kemana lagi? Jangan datang lagi, bikin mataku kotor. Benar-benar bebas ya? Aku kemana saja sesuka hati. Gak ada hubungannya sama Jenderal. Aku lupa kalau kamu dari keluarga pedagang. Cari untung, rela berpisah. Dari kecil sudah merantau. Hatimu memang liar. Salahku berharap muluk. Pikir bisa jaga sayang, hormati kamu. Akhirnya bisa bersama. Seumur hidup. Jiang Shui. Kadang aku sungguh menyesal. Andai dulu tak ketemu kamu. Andai tak nekat nikahin kamu. Maran gak akan mati? Song Maran mati dengan tragis. Tapi kamu pergi begitu saja, nikah di Mobei. Punya anak di sana, lalu bawa dia ke Daliang. Jiang Shui. Aku benar-benar benci kamu. Bukankah kau juga yang membunuh Jiang Shui sendiri? Kau yang bunuh Jiang Shui. Kalau aku mati, seumur hidupmu tak akan temukan dia. Bukan aku yang sebabkan kematian Maran, itu Jiang Shui. Tanpa Jiang Shui pun. Pasti ada Jiang Shui atau Li Shui. Cari untung, rela berpisah. Saat kau membunuh penjahat, aku dan Maran sudah dibidik duluan. Kau, aku, dan Putri Yunrong sudah peringatkan dia. Kami bilang, jangan sembarangan keluar. Dia tetap nekat, sok pintar. Dia malah cari masalah sama perampok itu. Gara-gara kalian. Kalian sudah manjakan dia. Cepat atau lambat dia pasti celaka. Kematian dia. Kita semua tak lepas tanggung jawab. Semua bersalah atas kematiannya. Cuma benci aku orang luar. Biar keluarga Song bisa lebih tenang saja. Kadang aku tak tahu mana dirimu yang asli. Yang sayang dia itu kamu. Yang cari alasan juga kamu. Mulutmu licin sekali. Benar-benar bakat dagang. Jiang Shui, kau tak punya hati. Kalau kau mau terjebak dalam dendam lama dan meratapi nasib, aku nggak ikut lagi. Biar masa lalu berlalu. Jenderal.
Jenderal, ada masalah di pasukan. Bagaimana obat ini bisa redakan sakit prajurit? Beberapa hari ini aku sudah coba semua obat. Tak ada yang lebih manjur dari Ferula morbei. Tapi Ferula 8 tahun sekali berbunga. Buahnya juga begitu. Bahkan di morbei juga sangat langka. Aku ingat, beberapa hari lalu, ada usulan buka perbatasan dagang Mobei dan Daliang. Dari dulu juga dia udah lupain kau. Benar-benar lupa semua. Siapa pengusulnya? Nyonya dan Ketua Kamar Dagang Mobei, Taren. Taren lagi. Mungkin Putri Kang Ning punya cara. Nona, Usulan ditolak Jenderal. Soal buka perdagangan 2 tempat. Kalau tak bisa lanjut, pihak Mobei juga akan kecewa pada Nona. Ping Ping masih di Mobei. Jenderal, Jenderal, ada urusan mendesak. Song Yancheng, Nanchang dan Xixia sudah buka perbatasan. Kenapa cuma Mobei yang tidak? Karena orang Mobei licik. Mereka jualan buat berbuat jahat. Rakyat perbatasan susah akibatnya. Itulah kenapa perlu buka akses dagang. Sekarang gerbang kota ditutup rapat. Wilayah perbatasan miskin. Makanya muncul perampok. Cuma dengan buka perbatasan dagang bisa diawasi pemerintah, baru pemasukan naik. Dan pengelolaan lebih mudah. Tarun paham soal ini. Saya yakin kamu juga tahu. Kamu demi rakyat atau buat Tarun? Apa yang kamu mau supaya perbatasan dibuka? Itu tergantung kamu. Mau bayar berapa harganya? Apa maumu? Kamu. Kamu tahan postingan itu karena aku. Kamu terlalu GR. Minggir. Nyonya, ada wabah mendadak di militer. Hanya ini satu-satunya obat. Lagi-lagi Ferula. Jenderal sedang butuh cepat. Silakan kembali dulu. Hanya ini satu-satunya obat. Lagi-lagi Ferula. Segera impor Ferula dari Mobei. Harus cepat. Siap. Sudah lama tak keluar. Tak sangka kota Hua semegah ini. Rakyat hidup damai. Jasa Jenderal besar. Putri. Aku tahu Jenderal sudah repot urus dana obat. Tapi Ferula khas Mobei. Statusku agak sensitif. Mungkin sulit membantu. Cuaca hari ini bagus. Ayo kita jalan-jalan keluar kota. Balikin ke aku. Putri. Maaf, saya pamit. Dari mana muncul si iblis kecil Mobei ini? Ini dicuri dari liang kita? Orang Mobei memang pencuri dan perampok menjijikkan. Pergi! Bukan aku. Kalian ngapain? Kamu. Jenderal, wajahmu mirip sekali. Mirip apa? Mirip Pink. Luo. Ayah! Luo. Ibu! Xiao Tao, beritahu Talon. Ayah, ibu, aku salah. He Yue, teman masa kecil Jiang Shui. Anak ini, anak He Yue dan Taren. Taren jelas bukan suamimu. Tapi sengaja kau biarkan aku salah paham. Kamu benar-benar ingin tak mau bertemu selamanya. Jenderal, ini semua dari Nyonya. Dia benar-benar berhasil. Ini Presiden Kamar Dagang Mobei, undangan dari Talen. Semoga perjalanan jadi mudah segera. Hadiah dari Mobei. Jenderal, silakan terima. Berkat Nyonya, semua prajurit akhirnya selamat. Ini tusuk konde turun-temurun keluarga jenderal. Milik semua istri jenderal sebelumnya. Simbol status. Sekarang dia tinggalkan dan pergi. Ingin putus total denganmu. Tak akan bertemu lagi seumur hidup. Sekarang kau masih ingin jadi istri jenderal? Bagus sekali. Song Yancheng akhirnya setuju. Kerja bagus. Kamu pulang dulu ke Mobei dengan He Yue dan Luo. Kembali ke Mobei bersama mereka. Ping Ping sangat merindukanmu. Bye. Satu untuk ibu, satu untuk ayah. Tapi ayah itu seperti apa sih? Ayah pasti jenderal yang sangat hebat.
Ping Ping. Luo. Apa ini? Hadiah untuk jenderal besar. Aku punya ayah. Gimana kalau jenderal besar nggak suka? Kamu belum pernah ketemu jenderal besar. Aku pernah lihat. Jenderal besar itu keren. Dia nggak suka kayu. Kamu ngarang. Jenderal besar pasti suka. Kak Ping Ping, jangan nangis. Bibi Jiang. Kak Ping Ping nangis. Ping Ping. Ibu. Jenderal, soal perjanjian pelabuhan dagang, ada pendapat lain. Ada pendapat lain. Mana Ketua Jiang? Masalah selesai. Ketua Jiang sudah balik ke Mobei. Undangan ini, Ketua Jiang yang serahkan langsung. dia jadi penjamin. Aku setuju karena itu. Nggak nyangka Ketua Jiang anggap main-main. Dia benar-benar nggak peduli. Karena Ketua Jiang tidak ada. Soal buka perdagangan, kita bahas lagi nanti. Larinya cepat banget. Jiang Shui, kamu segitu nggak mau ketemu aku. Sebenarnya cukup Daliang, tanda tangan kontrak sama asosiasi Mobei saja. Song Yancheng ini, kenapa harus suruh aku pulang sih? Menurutmu, dia mau ketemu kamu? Masih suka sama kamu? Nggak mungkin lah. Raja Mobei sedang sakit parah. Kamu pulang dulu ke Mobei dengan He Yue dan Luo. Takutnya jadi masalah besar. Sepertinya, aku harus cepat pulang ke Daliang. Selesai ini nih. Ibu. Kalau aku nurut, ibu nggak akan pergi kan? Ibu bakal tetap di sini. Maaf ya, Gimana kalau ibu ajak aku ke Huacheng? Kita pulang bareng ke Huacheng. nggak bisa. Aku di Huacheng masih banyak urusan. Masih banyak yang harus diselesaikan. Apalagi sekarang soal perdagangan. Pasti bakal ganggu. Banyak orang jahat yang terlibat. Ibu. Ping Ping mau cari jenderal besar, dianggap ayah, bisa lindungi ibu dan Ping Ping. Jadi bisa jaga ibu dan Ping Ping. Ayahmu itu jenderal besar. Jenderal besar, pasti suka hadiah ini kan? Tapi dia tidak suka anak kecil. Kalau dia tahu kamu ada, dia mau terima kamu tidak? Ping Ping, tunggu ibu sebentar. Tunggu ibu selesaikan hal-hal ini dulu. Ibu dan Ping Ping tak akan berpisah lagi. Racun lama di tubuhmu. Ada tanda muncul lagi. Ingat suruh Ling Feng selalu bawa obat. Mana Ling Feng? Hari ini Jiang Shui balik ke Daliang. Aku suruh Ling Feng jaga di gerbang kota. Biar tidak salah. Apa yang bisa salah? Menurutku, kamu masih pikirin dia. Jenderal, saya gagal jemput nyonya. Tapi barusan, kami tangkap satu bandit. Dia bilang mereka baru di luar kota. Mereka culik pedagang wanita dari Daliang. Pergi ke Beiyanshan. Siapkan kuda. Jiang Shui, jangan sampai kamu kenapa-kenapa. Jiang Shui, kamu bukan... Aku mau ketemu jenderal. Tolong sampaikan. Dia nggak kenal. Urusan perdagangan dengan Wen Lingjun nggak bisa ditunda. Kamu cuma mikirin urusanmu. Dia kira kamu kenapa-kenapa. Makanya ke Beiyanshan buat selamatin kamu. Selamatin aku jelas-jelas. Jangan-jangan ada yang sengaja pasang jebakan. Song Yanchen. Song Yanchen. Mana orang yang kalian tangkap? Kenapa? Jenderal juga mau coba. Rasa keras kepala wanita itu. Orangnya mana? Ada. Di depan sana. Tunjukkan jalan. Song Yanchen, mampuslah kamu. Kalau dia kenapa-kenapa, kamu bakal lebih baik mati. Tolong. Shuyi. Shuyi. Cari di sekitar sini. Ya, Nona, mainlah denganku. Jangan sentuh aku. Jangan pegang aku. Pergi. Shuyi.
bukan Shui. General. Tidak apa-apa. Jangan takut. Kami datang untuk selamatkan kalian. Ling Feng. Bawa mereka keluar. Baik, jangan takut. Semua sudah aman. General. Wanita tadi itu ada yang dari Mobei dan Daliang. Kelihatannya para penjahat ini bersembunyi di Gunung Beiyan. Mungkin ada hubungannya dengan pasar gelap yang kita selidiki. Selidiki habis-habisan. Yang berani melawan, bunuh di tempat. Siap. Jiang Shui, di mana kau? Di mana kau? Diam saja. Jenderal, ada orang mencurigakan di luar. Bunuh. Siap. Aku? Song Yancheng, kau... Syukurlah kau selamat. Kau makin kurus. Makanan di mobil seburuk itu? Kau ke Gunung Beiyan untuk selamatkan aku. Kamu pulang dulu ke Mobei dengan He Yue dan Luo Luo. Hampir ditangkap pencuri wanita itu. Tak sangka bisa balik kalahkan dia. Jangan main-main. Berani ke tempat begini juga. Aku cuma cari tusuk rambut ini. Makanya kalian tangkap aku. Tak disangka malah ada padamu. Song Yancheng, kau terluka. Kau khawatir padaku? Ya, kalau kau luka, urusan dagang bakal tertunda. Harus ditunda lagi. Kau cuma khawatir demi bisnis. Kalau saja dulu aku langsung tekan kontrak. Apa kau mau tetap di Mobei, tak pulang? Hei Song Yancheng. Bacot bikin pusing. Ada apa? Tak apa. Cuma tak sengaja terbentur. Tak perlu. Aku bisa jalan sendiri. Aku lakukan sendiri. Jangan sentuh. Kamu masih mau tanda tangan kontrak? Bukan soal kontrak, aku tak mempersulitmu. Ini soal perdagangan, ini urusan besar. Aku sudah lapor ke Kaisar. Kalau tak ada pebisnis yang memimpin nanti. Bisa terjadi masalah. Makanya aku tahu. Semua yang kau lakukan, Jenderal, hanya demi kepentingan bersama. Tidak, kau tak paham. Semua kulakukan demi kamu. Shuyi. Kita mulai lagi. Jenderal datang. Tak perlu. Aku sudah jauh lebih baik. Jangan lupa pakai obat. Tunggu bentar. Ini kubawa dari Mobei. Anggap saja hadiah terima kasihku, Jenderal. Obat ini sangat mahal. Ternyata sepasang. Jelek banget. Kalau gitu balikin. Tusuk rambut ini. Kayak buatan anak kecil. Kerajinanmu jelek banget. Kalau tak mau, kembalikan saja. Kalau gitu, Jenderal terima saja deh. Kenapa ketawa? Aku ketawa, kamu jenderal besar. Menyematkan tusuk rambut saja susah. Baiklah, kamu olok aku. Kamu. Ling Feng, pulang ke rumah. Hei, aku cuma bercanda.
Bos, ada masalah di Gunung Beyan. Tempat pengiriman diobrak-abrik Song Yancheng. Dia lagi. Saatnya pulang ke Daliang. Ada perampok lagi di perbatasan. Rumah jenderal tetap tutup. Sudah berhari-hari lewat. Hanya karena aku bercanda sebentar. Song Yancheng, sejak kapan jadi begitu pelit? Xiao Tao, kita tak bisa tunggu lagi. Cepat ambil obat dengan resep ini. Jenderal masih bisa sadar? Aku sudah berusaha. Sisanya tergantung nasib Yancheng. Bagaimana dengan jenderal itu? Apa yang terjadi pada Song Yancheng? Kamu masih berani tanya? 7 tahun lalu Yancheng kena panah beracun demi selamatkan kamu. Racun masih belum bersih sampai sekarang. Kamu masih berani tanya? Kamu mau bikin Yancheng mati dulu baru puas? Baru mau berhenti ya? Aku mau ketemu dia. Lepaskan, aku mau ketemu dia. Dia sedang koma. Kamu ketemu dia juga percuma. Bukannya kamu tabib sakti? Sembuhin dia, tolong dia. Aku cuma manusia bukan dewa. Tanpa obat, dewa pun tak bisa bantu. Butuh obat apa? Snow Salvia dari Gunung Dalam. Oke, aku paham. Song Yancheng, kamu harus selamat. Kalau aku nggak suruh Ling Feng bawa pil terus. Kali ini, kamu benar-benar bahaya. Jenderal, Nyonya celaka waktu cari obat buat Anda. Yancheng, Yancheng, Shuyi. Kamu nggak apa-apa. sakit nggak? Kamu baik-baik saja, kamu baik-baik saja. Aku cari jamur buatmu. Sudah diminum belum? Shuyi. Aku nggak apa-apa. Nggak keracunan. Kamu senang ngerjain aku? Aku mau pulang. Shuyi. Sekarang di luar nggak aman. Tinggallah di sini. Song Yancheng, kalau nggak mau tanda tangan kontrak ini bilang aja. Nggak perlu ngegantung aku gini. Maaf. Kupikir kamu cuek soal Yancheng. Aku juga nggak nyangka kamu mau lakukan hal gila demi dia. Keluar. Aku bilang keluar. Istirahatlah dulu, nanti aku lihat lagi. Maaf ya, Yancheng. Aku juga salah di sini. Jangan bahas soal racun lagi. Tapi jelas kamu keracunan demi dia. Racun masih belum bersih. Dia nggak perlu tahu. Tapi kamu malah kerja buat orang Mobe. Aku mau dia tetap karena keinginannya sendiri. Kapan ibu pulang ke Mokbei? Aku rindu ibu. Kamu lagi apa? Siapa Ping Ping? Itu Ping Ping An. Hei, Heliwe, tanyakan kabar lewat surat buat aku. Kenapa? Kamu juga mau lihat obrolan pribadi kita? Apa yang kamu bawa itu? Tahu almond dari Zaiwege. Dulu itu makanan favoritmu. Itu sudah lama berlalu. Shuyi. Kamu jelas suka aku. Kamu bahkan rela korbankan nyawa untukku. Kenapa sih nggak mau ngaku? Jenderal salah paham. Aku cuma demi urusan dagang 2 daerah. Perdagangan? Iya. Suamiku Talon. Dia orang Mokbei. Semua yang kulakukan demi dia. Suami kamu talent.
Kau kena masalah besar. Beberapa malam tak pulang. Kenapa dia tak cemas sama sekali? Dan juga sebelumnya Ling Feng. Lihat dia tinggal dan makan bareng He Yue. Kenapa? Kau dan saudari-saudarimu. Aku nggak mau dia tetap di sisiku cuma karena rasa bersalah. Song Yancheng, Sekarang kau tidur di ranjangku. Apa kau tak takut suami baikmu dari Mobei tahu? Jenderal, Putri Kang Ning datang. Awasi dia. Jangan biarkan dia keluar kamar. Putri katanya tinggal di pos. Sekarang banyak pedagang bandit mobil masuk. Situasi tak aman. Lebih baik Putri pindah ke rumah jenderal. Dilindungi Yancheng. Ibu, Bibi memang paling bijak. Kang Ning numpang ya. Pasti tak apa-apa. Kali ini Yanchen, kamu harus lindungi yang perlu dijaga. Takkan ada masalah lagi kan? ya. minggir. Kenapa halangi aku? Aku mau keluar. Ah, Nyonya, tolong jangan susahkan aku. Ling Feng. Jam segini. Bukankah dia harusnya ikut Yanchen? Jiang Shuyi. Mengapa dia di rumah jenderal? Kenapa? Tak apa, Putri. Ayo lewat sini. Ibu Anda cari aku. Jiang Shuyi, kenapa dia di rumah kita? Dia luka parah demi selamatkan aku. Dia luka berat. Pedagang licik. Dia pasti bohong. Kamu jadi lunak. Ibu, Kalian sekarang apa hubungannya? Dia sudah nikah lagi. Tapi kamu suruh dia tinggal di kamarmu. Ini tak pantas. dia belum nikah. Itu cuma salah paham. Lalu kenapa? Dulu aku turuti keinginanmu. Biar dia jadi istri. Aku sudah tulus padanya. Tapi imbalannya nyawa mama. Selagi aku hidup, aku takkan biarkan kalian bersatu. Berlutut. Sumpah di depan leluhur kita. Putuskan hubungan sama dia. Penjahat belum lenyap. Perbatasan belum aman. Aku tak akan terikat urusan pribadi. Masih saja nggak jujur. Penipu. Aku sudah tahu, Terence. Suami He Yue. Kamu pakai dia buat bikin aku kesal. Sedikit masalah langsung kabur ke Mobei. Yakin aku takkan ke sana. Kamu segitu nggak mau ketemu aku. Lari ke tempat. Aku sama sekali tak bisa temui kamu. Jiang Shuyi. Apapun yang mau kamu lakukan, akan aku bantu atur semuanya. Song Yanchen, kenapa kamu nggak benci aku? Kenapa kau masih baik padaku? Kalau aku tak bisa melupakanmu, aku enggan kembali ke Mobei. Lalu harus bagaimana? Nona, bangunlah. Nona! Apa ini? Xiao Tao, kenapa engkau di sini? Jenderal suruh orang jemput aku ke sini. Ini juga semua dikirim jenderal. Nona, ada kabar baik. Pelabuhan dagang Mobei Daliang akhirnya ditandatangani hari ini. Serius? Bagus sekali. Jenderal suruh aku jemput kau ke gerbang kota. Baik, ayo. Rakyat dua daerah menderita maling lama. Sekarang kau bisa tenang. Semua akan membaik. Putri Kang Ning datang. Putri. Yang dengan Putri itu Jenderal Song kan? Mereka benar-benar cocok. Kamu baik-baik saja. Sudah diputuskan. Aku sudah siap. Beres-beres barang. Mau balik ke Mobei. Oke, kamu bisa jalan-jalan. Cari hadiah buat Ping Ping. Aku pulang dulu. Belati secantik ini. Ping Ping pasti suka. Nyonya punya selera bagus. Di pelindung tangan ini tertanam. Ini akik terbaik dari Mobei. Sekarang dagang dibuka. Dijual murah. Hanya 10 tile. 10 tile. Mahal sekali. Mata belati tajam. Bisa potong besi. Pas banget buat pendekar.
Sangat cocok. Nyonya mau kasih ke suami? Pendekar. Dia mau kasih aku hadiah? Bukan, aku mau kasih ke anakku. Terlalu mahal. Aku cari yang lain saja. Dia mungkin nggak denger kan? Kamu suka? Jangan repot-repot, Jenderal. Nggak bisa lepasin mata. Bilang kau nggak suka. Masih cari alasan soal anak. Aku nggak bilang mau kasih ke kamu. Siapa dia? Kok kayaknya familiar? Itu ketua kamar dagang Huacheng, Jiang Shui. Dia mantan istri Yan Chen. Yan Chen, kamu di sini. Ini apa? Dikasih buat aku. Pedangnya bagus. Sayang aku nggak ahli ginian. Ayo jalan-jalan ke sana. Kayaknya Daliang bakal punya pangeran baru. Ternyata cuma aku yang GR. Putri, barang dari Mobay ini tajam banget. Putri, kasih aja ke aku. Bener juga kata kamu. Cepat minggir, kudanya kaget. Hati-hati. Song Yancheng. Song Yancheng. Jiang Shui, kamu nggak sayang nyawa ya? Kamu luka. Aku nggak apa-apa. Darahmu keluar tuh. Masih bisa panggil aku rupanya. Sudah bertahun-tahun, kamu tetap nggak berubah. Masih saja ceroboh. Sifatmu ini harus banyak menderita, tahan banyak siksaan, baru bisa bertahan di Mobay yang asing, baru bisa hidup di sana. Terima kasih, Jenderal, sudah selamatkan aku. Bukan luka baru. Kamu mau bikin Yan Chen celaka? Baru puas ya? Kamu pembawa sial? Sakit nggak? Nggak apa-apa. Mana mungkin nggak apa-apa. Lukanya parah begini. Gimana nggak kenapa-kenapa? Kenapa kamu selamatin aku? Song Yan Chen, kenapa kamu selamatin aku? Kamu nggak seharusnya selamatin aku. Asal kamu selamat, sakit gimana juga nggak masalah. Jaga nyonya baik-baik. Siap. Putri, Bagaimana Ketua Jiang? dia baik-baik saja. 4 lapisan masyarakat. Jiang Shui hanya pedagang rendahan. Tak pantas untuk jenderal. Dengan usaha sendiri, membuat Liang dan Mobay berdamai lagi. Rakyat perbatasan jadi aman. Begitu berani. Jadi pedagang pun tak masalah. Dia sebabkan adikmu meninggal. Kau juga lupa ya? Ini urusan keluarga. Putri tak perlu repot. Ada laki-laki setia seperti ini. Kebetulan sekali. Semua barang bagus di dunia, semuanya harus aku punya. Jika aku tak pernah temui kamu, tak menikah tanpa pikir panjang, mungkin Maran tak akan mati. Jiang Shui, aku sangat benci padamu. Apapun yang kau mau, aku akan wujudkan. Jiang Shui, kau nekat banget sih. Kalau Ping Ping nurut, ibu tak bakal tinggalkan Ping Ping. Dengan usaha sendiri. Soal keberadaan Ping Ping.
Tuan Putri. Ini dari Yanchen untukmu. Kamu masih terlibat dengan Yanchen. Itu hanyalah nasib buruk. Untuk apa menyakiti diri? Jujur saja. Kaisar sudah jodohkan Yanchen dan Koning. Dia belum bilang padamu kan? Koning sudah pindah ke rumah jenderal. Sudah lebih dari 2 minggu. Kamu kira dia larang kamu keliling rumah jenderal untuk menjaga kamu. Padahal dia takut Tuan Putri marah. Tunggu mereka menikah. Apa kamu masih mau? Jadi selingkuhan yang tak dianggap mau begitu terus. Nona, kamu tidak apa-apa? Aku tidak apa-apa. Malam ini Jenderal mengadakan jamuan di kamar dagang. Ketua kamar dagang tiap kota perbatasan, semuanya akan hadir. Aku mengerti. Setelah Yanchen menikah dengan Putri Kongning. Apa kau mau jadi itu? Jadi selingkuhan diam-diam? Jenderal. Shui. Minum. Shuyi, minggir. Ayo. Kenapa makannya buru-buru? Apa aku bikin kamu kelaparan? Kalau mau makan enak, Nanti aku undang Koki ke rumah. buat masak khusus buatmu. Itu kan gelas Jenderal Song. Ketua Jiang, tak gabung sama jenderal? Tak perlu. Dulu kepala Jiang bikin lelah. Sangat capek. Song Jenderal. Aku cedera demi selamatkan Ketua Jiang. Apa semua pedagang begini? Begitu Tega? Serius. Ketua Jiang, jangan cemari nama kita. Aku pasti jaga jenderal, akan kupastikan. Rute Huacheng ke perbatasan Mobei sudah dibuka. Berkat Ketua Jiang, mohon semuanya jaga dia ke depan. Tentu saja. Kenapa rasanya jenderal sepertinya nggak punya masalah sama Ketua Jiang? Mereka berdua ada apa sih? Jenderal, silakan pulang. Pria dan wanita sendiri di kamar nggak pantas. Bukan sekali 2 kali juga. Bukan cuma sekamar, seranjang pun pernah. Song Yanchen. Hari ini kamu kenapa? Kok sedih banget? Aku cuma capek. Kalau nggak ada urusan, jenderal pulang aja. Aku mau kasih sesuatu ke kamu. Mulai sekarang hubungan dengan rumah jenderal putus. Balikin ke pemiliknya. Dulu ini milikmu, sekarang aku balikin. Kaisar sudah jodohkan Yanchen dan Kang Ning. Mau jadi selingkuhan rahasia juga? Masa mau jadi simpanan gelap? Akhir-akhir ini, jenderal dapat titah kaisar nggak? Iya juga. Aku terima belati ini. Ini. Bawa pulang saja. Shui. Jiang Shui, kamu tahu arti ini? Taruh barangnya di sini. Tunjukkan invoice-nya. Bisa kelola bisnis besar ini. Sangat rapi mengaturnya. Aku meremehkanmu. Kenapa kamu lari?
Mana nona majikanmu? Jawab. Nonaku pergi ke mobil. Kapan pergi? Pergi tadi malam. Jiang Shui kabur tengah malam. Kamu segitu bencinya di rumah jenderal? Kenapa harus balik ke Mobei? Ada siapa di Mobei? Ping Ping, lihat. Ibu pulang dari Daliang. Ibu bawa apa buatmu? Ping Ping nggak mau hadiah. Kenapa nggak mau, nggak suka? Suka kok. Kalau suka, kenapa nggak mau? Setiap ibu pergi, Ping Ping selalu dapat hadiah. Ibu selalu kasih aku hadiah. Aku lebih baik tanpa hadiah. Asal ibu jangan tinggalkan aku. Ibu jangan pergi. Aku tak punya ayah. Hanya ibu yang kumiliki. Aku tak takut susah. Aku mau ikut ibu. Ibu jangan tinggalkan aku. Maaf Ping Ping. Mulai sekarang ibu tak akan pergi lagi. Janjian kelingking. Ibu, jangan pergi. Aku akan jadi anak baik. Gimana, sudah tidur? Bibi Jiang Jiang. Ini rahasia kakak Ping Ping. Kakak Ping Ping bilang, dia mau siapkan banyak hadiah buat ayah. Banyak banget hadiah. Biar ayah tak pergi. Bibi Jiang Jiang. Ini semua salahku. Masalah lama ini. Akhirnya merugikan Ping Ping. Cuma, Song Yanchen bilang dia benci anak. Juga nggak tahu dia bakal gimana ke Ping Ping. Dia bilang benci anak, tapi nggak bilang benci anak sendiri. Sebelum Luo-Luo lahir, Taren juga kira anak itu ribet. Tapi sekarang, dia nggak mau jauh dari Luo-Luo. Kamu lebih tahu sifat Song Yanchen. Menurutmu dia, orang segitu kejamnya kah? Ping Ping. Ibu bawa kamu pulang ke Daliang. Sebenarnya siapa di Mobei? Urusan kamar dagang banyak. Nona sebentar lagi pulang ke Daliang. Jenderal jaga di sini berhari-hari. Siapa sih yang susah ditangkap begitu? Ya Nyonya. Ya. Ya. Jenderal, Putri panggil Anda. Kak Peaches. Ibu. Ping Ping suka di sini. Ping Ping mau selalu di sini sama ibu. Ping Ping, Daliang ini. Banyak makanan dan mainan enak di sini. Bukan sekali dua kali juga. Asyik, seru banget. Nona, apa Anda belum terima balasan surat saya? Jenderal Song, terus perhatikan kamar dagang. Cuma tunggu Nona kembali. Hari ini pasti datang juga. Lebih baik hadapi cepat. Lagi pula, tahun baru sebentar lagi. 2 kamar dagang, rencana adakan festival di Pelabuhan Dagang. Hari sepenting ini, mana bisa saya nggak datang? Kata kakak Kaisar. Kamu bukan cuma tolak perjodohan, tapi juga minta izin bawa Jiang Shui pulang ke markas jenderal. Iya. Kalau harus pilih di markas jenderal atau Jiang Shui, pilih salah satu ya. Jenderal pikir baik-baik. Mau pilih markas jenderal yang penuh pujian, masih wanita biasa, tak dikenal siapa-siapa. Aku jaga perbatasan. Agar tak kecewakan Daliang, agar rakyat tenang, bukan karena mau nama baik. Antara Daliang dan Jiang Shui, tak ada pilihan harus diambil. Jenderal Song harus pikir matang. Jangan buat keputusan salah. Aku sudah putuskan. Jiang Shui, ternyata aku rendahkan kamu. Orang biasa ini bisa buat Song Yanchen lakukan sampai segini. Taruh di situ saja.
Akhirnya Ping Ping dapat rumah tetap. Dia tak perlu ikut aku mengembara terus. Terima kasih, Jenderal. Pergi tanpa bicara. Aku kira kamu tak mau balik. Aku kemana? Tak perlu jelaskan ke Jenderal. Jiang Shui. Bukan kamu yang selalu ngejar-ngejar aku sekarang kan? Kapan aku ngejar? Jenderal, jangan ngomong hal yang bisa bikin salah paham. Datang ke sini mau apa? Ambil ini. Aku nggak mau. Kalau nggak mau, buang aja. Kamu ngapain? Song Yancheng, kamu gila ya? Barang mahal gitu kamu suruh buang aja. Kupikir kamu nggak peduli sama sekali. Hadiah dibalas hadiah. Sekarang giliranmu. Ini nggak bisa. Dalam kotak ini isinya apa? Barang pribadi. Aku mau periksa. Kenapa? Jenderal bisa seenaknya buka barang orang lain ya? Kamu juga harus aku urus. Malah aku yang mau tanya, kenapa kamu sering ke Mobei? Padahal bisnis di Huacheng. Jangan-jangan kamu beneran sembunyiin cowok di Mobei? Ngaco kamu. Biarin aku periksa aja. Kak Tao, pasar Daliang seru banget. Menurutmu ibu suka yang ini nggak? Ya pasti, kan pilihan Ping Ping. Jenderal Song datang. Jangan biar dia lihat Ping Ping. Song Yanchen, dulu kok aku nggak sadar kamu segitu ngeselinnya sih. Ada yang ganggu ibu. Orang jahat, jangan sakiti ibuku. Siapa jenderal besar itu? Dia mau ganggu ibu gitu? Jenderal dan Nona itu temenan. Ping Ping, kita nggak ganggu Nona lagi ya. Kamu yang tiba-tiba kabur ke Mobei. Aku, kakiku punya aku. Mau kemana terserahku. Kenapa ngomongnya nyelekit gitu sih? Padahal waktu itu kita... Waktu itu aku lagi linglung. Tolong lupakan Jenderal. Kau sudah terima titah nikahi Putri Kangning. Bagaimana aku bisa terus terlibat denganmu? Kau suruh aku lupa lagi. Haruskah aku puji kau santai? Tapi ada hal aku tak akan pernah lupa. Juga tak mau lupakan. Demi Putri Kangning pun, kau tetap harus lupakan semua itu. Apa hubungannya dengan Putri Kangning? Song Yancheng, kapan kau jadi begini? Serakah banget. Serakah banget. Mau jadi pangeran kehormatanmu, juga pakai masa lalu mengikatku. Aku dan sang putri tidak. Dia istri, aku selir. Kau mau bahagia ganda. Jenderal, main hitung bagus. Jadi di matamu aku memang orang begitu. Kalau tidak begitu, Aku benar-benar bodoh. Mencari malu sendiri ke sini. Ibu, Siapa jenderal itu? dia tampak sangat gagah. Ping Ping sudah besar, juga ingin jadi pahlawan hebat seperti dia. Pahlawan sejati. itu ayahmu. Ping Ping, bilang sama ibu. Kamu pergi keluar sama Kak Tao, beli apa yang enak.
Ini. Ini dari Ping Ping. Hadiah pertemuan untuk ayah. Ping Ping kasih ayah hadiah. Ayah pasti suka Ping Ping. Juga suka ibu. Ayahmu mau nikah sama Putri? Mungkin. Kamu nggak akan pernah panggil dia ayah lagi. Jadi di matamu. Aku memang kayak gitu. Kalau tidak, Jenderal sudah temukan. Kepala perampok di Gunung Beiyan. Jiang Shuk-chi. Akhir-akhir ini banyak natrium sulfat. Masuk ke liang lewat pasar gelap. Hati-hati ya. natrium sulfat ini buat bahan mesiu. Siapa pelakunya? Apa tujuannya? Apa mungkin ada yang mau pakai tahun baru serang pelabuhan dagang? Kamu ya? Kamu kira siapa? Jang Suki. Ngomong apa sih kamu Jang Shuki udah mati lama? Dia belum mati. Aku takut bunuh dia. Aku tak akan temukan kamu. Kamu mabuk. Aku cari Lingfeng jemput kamu. Aku nggak mau. Kalau begitu, aku cari Putri Kang Ning. Istriku. Nyonya. Jangan tolak aku ya. Jangan hilang dariku. Ibu. Kenapa Jenderal berdiri tidur? Tertidur. Ping Ping, kamu tidur baik-baik ya? Ibu. Tangan Jenderal luka. Perlu ditiup. Jenderal. Jadi nggak sakit lagi. Setiap kali Ping Ping terluka, ibu selalu begitu mengurusnya. Nanti ibu bakal ajak Ping Ping ke semua tempat itu. Bolehkah kamu jadi ayah Ping Ping? Jenderal besar, kamu sudah sadar. Ping Ping, ibu antarkan kamu. Tidur di kamar Kak Tau, boleh ya? Shuyi. Ini aku ada di mana? Ping Ping suka banget sama kamu. Bolehkah kamu jadi ayah Ping Ping? Di kamarmu. Kenapa ada suara anak kecil? Nggak ada, kamu salah dengar. Salah dengar. Kemarin, kamu benar-benar mabuk berat. Ini diambil paksa dari tanganku. Itu. Kembaliin. Udahlah. Anggap aja itu. Hadiah kenalan Ping Ping ke calon ayah. Kalau Jenderal suka, ambil aja. Tapi sebaiknya lekas pergi. Kalau ada yang tahu, kamu semalam menginap di kamarku. Ini benar-benar tidak pantas. Apa yang tidak pantas? Tusuk konde ini. Semuanya ada di tanganmu. Kamu istriku. Kamu tidak bilang, aku hampir lupa. Aku kembalikan padamu.
Song Yancheng. Song Yancheng. Jiang Shuyi. Jiang Shuyi. Kenapa waktu itu bukan kamu yang mati? Jiang Shuki membunuh Maran. Kamu masih mau ganggu Yancheng? Kamu mau hancurkan keluarga jenderal, ya? Tuan Putri, tenang saja. Aku tak akan ganggu pernikahan jenderal dan putri. Aku juga akan kembalikan tusuk konde ke jenderal. Sekarang puas. Jiang Shuyi. Sebaiknya yang kamu bilang itu benar. Kamu punya utang ke keluarga Song. Seumur hidup ini. Hidup berikutnya pun takkan pernah lunas. Akhirnya kembali ke Daliang. Cari tahu di mana Jiang Shui. Baik, Kalau aku mati, kamu takkan temukannya seumur hidupmu. Kamu sita jalur penyelundupanku di Gunung Beiyan. Sekarang bikin pelabuhan dagang. Jiang Shui, aku nggak dapat uang. Kamu juga jangan senang dulu. Xiao Tao, antar ini ke kediaman jenderal. Nona Putri Kang Ning datang. Salam untuk putri. Ketua Jiang, meski 2 tempat buka pelabuhan, tapi masih ada bandit yang gerak. Hari ini aku kesini untuk itu. Soal pemberantasan bandit, tugas jenderal. Putri, sepertinya salah orang. Kalau ketua bandit itu Jiang Shuking, Dia udah lama mati. Dia belum mati. jenderal bilang dia adikmu. Kalian bersaudara. Kalau dia bisa kerja sama dengan orang utara, jual negara Daliang, kukira kamu ada peran di sini. Dia juga berbakat. Apa yang ingin putri saya lakukan? Pergi ke pasar gelap. Jadi mata-mata saya di Daliang. Itu juga keinginan jenderal? Hubunganmu dengan Song Yancheng, dia sulit berkata langsung. Saya bilang untuknya, Jenderal Song melindungimu. Meski tak mau, dia setuju menikah denganku. Demimu dia lakukan itu. Kau pernah apa untuknya? Hamba rakyat. Terima perintah. Pesta putri segera tiba. Jenderal pun tak tangkap Jiang Shukyu. Kenapa suruh Jiang Shui? Jiang Shui kakak si penjahat. Kalau muncul di pasar gelap, pasti jadi perhatian. Bisa jebak musuh, juga sekaligus hapus keinginannya jadi istri jenderal. Jenderal Song hanya untuk putri. Nona seharusnya tak setuju pada putri itu. Ini sangat berbahaya. Dia sama sekali tidak diskusi denganku. Aku tak punya pilihan lain. Xiao Tao, tolong jaga Ping Ping. Bos, Barang sudah sampai? batch terakhir natrium sulfat juga sudah tiba. Oke. Tinggal tunggu perayaan meledak. Tapi akhir-akhir ini Song Yancheng periksa terlalu ketat. Dan ada orang di pasar gelap yang lihat Jiang Shui. Dicari berhari-hari tak ketemu, malah dia yang datang sendiri. Kakakku yang baik. Kalau kau tahu aku masih hidup, bagaimana perasaanmu? Ini dari Nyonya untukmu. Jiang Shui. Harus begini padaku? Jenderal. Tak temukan orang mencurigakan. Jenderal. Anda ini rindu Nyonya? Tidak. Harus cepat tangkap Jiang Shuki. Jangan sampai orang gila itu ancam Shui. Ling Feng. Besok perayaan tahun baru di pelabuhan. Sampaikan ke semua. Semua harus tetap waspada. Jangan biarkan satupun pencuri lolos. Siap. Aku bilang mau jalan-jalan di jalanan. Yanchen terus saja melarang. Katanya tidak aman. Sejak Yantran wafat karena Jiang Shui,
kami mulai renggang. Aku sering bantu Bibi. Suka menasihati di depan Yanchen. Untung kamu ada. Jiang Shui, apa yang dia lakukan? Siapa orang itu? Bunuh dia untukku. Jiang Shuqi. Akhirnya dia benar-benar muncul. Cepat, tangkap mereka. Balas dendam untuk ibuku. Bibi, Putri, orang-orang, tangkap semua penjahat ini. Bibi sudah tidak apa-apa. Ada apa ini? Gara-gara Jiang Shui juga. Hari ini aku dan Bibi pergi ke kota. Kami lihat Jiang Shuqi. Mereka kakak adik. Bersama bandit Mobei. Apa? Kasihan Bibi, sebelum pingsan, dia masih teriak. Ingin balas dendam untuk Maran. Kamu tetap ngotot soal Jiang Shui. Selalu ribet gitu. Bagaimana perasaan Bibi? Jiang Shuqi akan aku urus. Lalu Jiang Shui, apa rencana jenderal? Aku yakin dia tak bersalah. Tapi dia kerja sama pengkhianat. Dan sebabkan kematian Maran, bandit-bandit Mobei bersekongkol. Jangan lupa, kamu Jenderal Daliang, Dia bukan orang begitu. kamu segitu percayanya padanya. Ya, Jadi selama dia ada di hati jenderal, tak ada ruang buat orang lain ya? benar. Hari ini aku mau bicara jelas dengan Putri. Aku dan Putri tak mungkin bersama. Apa maksudmu? Selama ini Putri cari dokter. Hanya alasan jalan-jalan. Yang Putri mau bukan aku, tapi kebebasan. Di hatiku, dari awal sampai akhir hanya ada Jiang Shui. Jiang Shui terlibat bandit. Dia sudah di penjara. Jika jenderal tak bisa lepas darinya, silakan temui dia di penjara. Tapi kutegaskan, perayaan besok sangat penting. Jangan sampai urusan pribadi merusak hal besar. Shuyi, Kamu datang. Jangan takut, aku di sini. Jenderal ke toko obat. Tunggu aku. Dari mana asap ini? Shuyi, Perayaan akan segera mulai. Kita harus ke pelabuhan. Jiang Shuqi, Kak, kamu sadar? kau masih hidup. Ada kakak seperti kau di dunia, malah berharap adik mati. Song Yancheng harusnya sudah bunuh kau dulu. Dia benar-benar cinta mati padamu. Semua karena kau. Sampaikan ke semua. Kalau aku di sana, aku pasti bunuh kau sendiri. Aku putra sah satu-satunya keluarga Jiang. Bunuh aku, keluarga Jiang habis. Aku juga marga Jiang. Perempuan kaya kau tahu apa sih? Kalau bukan dulu salah langkah, aku sudah punya emas banyak. Sudah bikin keluarga bangga. Kau bakar, rampok, bunuh. Hianat negara, bersekutu musuh. Keluarga Jiang malu padamu. Cari duit salahnya di mana? Aku juga akan kembalikan tusuk konde ke jenderal. Saling tukar barang. Apa yang akan dikirimkan? Wanita, anak, atau bahan peledak? Kau pantas mati karena semua itu. Bukan aku yang harus mati. Kau dan Song Yanchen harusnya mati. Kalian buka pelabuhan. Kalian potong bisnis aku. Kalian yang layak mati. Berani, bunuh saja aku. Bunuh kamu. Kamu kakakku. Di pasar gelap mahal harganya. Song Yanchen takkan biarkan kamu. Dia tidak akan selamat. Tunggu perayaan mulai, Dors. Semua akan mati. Kamu mau ledakkan pelabuhan. Kacau itu baru untung besar. Ayo lihat bareng Song Yanchen, bagaimana dia mati. Hari ini dua negara resmi berteman. Saya mewakili kakak raja, hormati Mobei. Hormati Daliang. setuju.
Tak perlu lagi hidup penuh takut, tak perlu cemas terus. Ya, dua pihak jaga kita. Hidup bakal lebih baik. Oke. Kenapa belum meledak juga? Jiang Shuki, sudah kubilang dari awal. Lupakan, takkan berhasil. Kau tahu apa? Bicara. Kau tahu apa? Kau beli natrium nitrat palsu di pasar gelap. Semuanya palsu. Kami sudah tahu rencanamu. Terlalu sombong. Akhir-akhir ini, natrium nitrat selundupan dari Mobei jumlahnya sangat besar. Bisa jadi, memang demi perayaan kali ini. Perayaan ini, Pangeran Mobei juga hadir. Sekarang tangkap orang. Ini mempermalukan Mobei, jangan tangkap. Ini mempermalukan Daliang. Orang di balik ini sangat licik. Kalau dia mengira sudah berhasil, pesta pun bisa lancar. Dasar wanita hina. Bos, di luar semua orang sedang cari. Mobei juga ikut cari. Bagaimana kalau kita tak bisa keluar? Kamu takkan lolos dari Hua Cheng. Jaga pintu buatku. Siap. Kakak, meski aku mati, kamu harus ikut mati juga. Kita bersaudara, jadi teman di jalan akhirat. Maju lagi, berani aku cekik dia. Coba saja. Putuskan urat tangannya. Kamu seumur hidup tak akan pegang busur lagi. Sudah aman. Semua sudah selesai. Kak. Aku adikmu. Tolong aku. Kau banyak dosa. Sebagai kakakmu, aku akan urus jenazahmu. Aku antar kau pergi. Ayo pergi. Shuyi. Nona, kau sudah sadar. Bagaimana Ping Ping? Dia baik-baik saja. Dia tunggu di kamar dagang. Tapi kau diracuni Jiang Shuk. Untung ada tabib Wen. Dia sempat obati racunmu. Tapi kau lama pingsan. Di mana Jiang Shuk? Dia sudah divonis hukum mati. Jenderal yang urus jenazahnya. Itu bukan urusannya. Aku berutang lagi padanya. Nona mau apa? Aku mau temui jenderal. Bilang padanya, dia punya anak namanya Ping Ping. Biar aku bantu kau ganti baju. Aku cuma mau dia. Kau masih anggap aku ibumu? Song Yancheng. Banyak gadis baik di dunia ini. Kenapa harus dia? Sumpah di depan altar waktu itu. Kau sudah lupa. Aku belum lupa. Maju lagi, berani aku cekik dia. Aku takkan ganggu dia. Tapi sekarang, Sekarang gimana? Meski Jiang Shuki sudah mati, tak bisa kembalikan nyawa Maran. apa Maran mati? Kita tak ada salahnya. Aku sombong, kuper dan lengah. Tak jaga keluarga. Kau biarkan dia lari, terjebak. Dari awal sampai akhir, cuma Jiang Shuyi yang tak salah. Kau. Sekarang kau demi dia melawanku? Dia bukan orang luar. Dia yang kucinta. Walau dia bilang, takkan ketemu aku mati pun, Aku juga akan menunggunya. tunggu dia kembali. Aku tidak pernah bilang, tak mau pisah denganmu selamanya. Jika kau harus memilih dia, lewatlah di atasku, lewati jasadku saja. Apa yang kau mau? Baru bisa tinggalkan dia. Ibu, bagaimanapun juga, aku tak akan tinggalkan dia. Bagaimana kalau dia berubah? Apa yang dia lalui di Mobei? Kenal siapa saja? Kau tahu semua? Kalian sudah terlambat 7 tahun. Kenapa tidak? Biarkan saja lewat seumur hidup. Manusia pasti berubah. Kalau kalian bersama, itu hanya takdir buruk. Cuma akan saling menyakiti. Putri Yancheng benar. Kau jenderal hebat. Juga menantu masa depan cerah. Aku tak boleh menahanmu. Membuatmu susah.
Ibu, kita mau kemana? Kembali ke Mobei. Sayang, aku belum panggil jenderal besar. Jadi ayahku. Kendalikan. Jiang Shui. Mau kabur lagi. Wah, ayah jenderal besar. Ping Ping. Siapa Ping Ping? Artinya aman damai. Baik, Jiang Shui. Kamu bohong lagi. Damai apa? Ping Ping anakmu. Kamu sembunyiin anak di Mobei. Ping Ping. Wah, jenderal, kamu tinggi. Ping Ping. Aku mau tanya. Dia siapa buatmu? Ibu Ping Ping. Aku tanya lagi. Ayah Ping Ping siapa? Jenderal bawa cincin giok. Bukankah dia ayahnya Ping Ping? Jangan-jangan jenderal nggak mau jadi ayah Ping Ping? Ayah Ping Ping ada di Mobei. Ping Ping, jangan ngawur. Jiang Shui. Jadi ini alasanmu buat sering balik ke Mobei? Kalau kamu pikir begitu, aku juga nggak bisa bantu. Kamu ngapain? Ngapain? Kenapa kamu bawa perempuan ini lagi? Bawa pulang lagi. Ibu, nanti aku jelasin. Halo, Nek. Song Yancheng, balikin anakku. Anak ini. Mukanya mirip Yanceng banget. Umurnya juga cocok. Ini anaknya Yanceng. General. Yanceng, ini apaan? Kok kamu tiba-tiba ada anak? Dia tuan muda kecil. Kalian keluar. Ling Feng, bawa dia ke kamar, suruh istirahat. Apa? Anakmu? Ini, dia bukan anak jenderal. Ayahnya di Mobei. Maksudmu apa? Maksudmu di Mobei kamu cari ayah tiri buat anakku? Kamu maksudnya apa? Maksudmu anakmu? Itu, kalau Ping Ping mau. Ini terlalu jelas. Langsung kelihatan mereka ayah dan anak. Benar-benar mirip banget. Dengar nggak? Semua orang bisa lihat itu anakku. Kenapa kau nggak izinkan aku bareng anakku? Jenderal. Ping Ping, sini. Di Mobei Ping Ping nggak punya ayah. Maaf. Ping Ping dan ibu bohong ke kamu. Ini dia. Ini hadiah Ping Ping buat ayah. Ping Ping baik. Ayah nggak akan ninggalin Ping Ping lagi, ya? Nggak bisa. Oke. Ling Feng. Ping Ping anakku. Kenapa kau larang aku bareng anakku? Aku bunuh adik perempuannya. Dia tetap biarin aku lolos. Aku peringatkan. Jangan coba rebut anakku. Dari sisiku. Aku nggak mau rebut Ping Ping. Aku. Rumah jenderal butuh nyonya. Ayo pulang, Shui. Aku butuh kamu. Putri pasti nggak setuju. Lagian, kamu kan udah terima titah. Mau nikah sama Putri? Jadi kamu mau kabur karena ini ya? Jiang Shui, kamu bodoh ya? Memang aku terima titah. Tapi itu titah bawa kamu pulang. Apa? 7 tahun lalu kamu mau pisah sama aku. Kamu tulis surat cerai. Aku robek suratnya. Cerai. Jangan harap. Seumur hidup aku nggak bakal lepasin kamu. Surat cerai apa? Jelas kamu yang tulis surat pisah. Bilang nggak mau ketemu aku selamanya. Aku nggak tulis itu. Kamu yang mulai duluan. Lucu kan? Nenek, jangan sedih dong. Aku traktir permen ya. Song Maran, jangan makan. Gigimu udah bolong semua.
Cepet makan. Bu. Jangan sampai kakak iparmu tahu. Ibu, suruh Ranli jauh dari Suci. Dia sangat nakal. Aku khawatir. Jangan bilang begitu soal adikmu. Manusia pada dasarnya baik, bisa dibimbing perlahan. Yandran, ngapain kamu? Cepat kembali. Kata Kak Suci, ada pencuri kecil di utara kota. Aku mau tangkap mereka. Jadi pahlawan kayak kakakku. Ibu. Barusan, siapa yang keluar? Nggak apa-apa kok. Yanchen menang lagi. Hatiku nggak tenang. Pokoknya sebelum Yanchen pulang, jangan biarkan siapapun keluar sembarangan dari rumah. Anak itu suka permen kayak Yanran. Kalau Maran masih hidup, Ibu, kalau Maran masih hidup, pasti sangat sayang keponakannya. kalau hari itu aku tak biarkan dia pergi. Kalau hari itu aku jujur pada Shui. Yanran takkan mati. Bukan salah kita, tapi Jiang Shuqi. Semua sudah berlalu. Nenek, di mana sakitnya? Ping-ping tiupin ya. Ibumu rawat kamu baik. Nenek suka ibuku nggak? Aku? Ibu tuh ibu terbaik sedunia. Ping-ping, kasih tahu nenek. Seberapa baik ibumu? Sebagus itu. Tapi ayahmu pikir memang sebaik itu. Kalian lucu banget. Nenek, tolong suka sama ibu ya. Kalau nggak, aku nggak boleh. Panggil ayah jenderal. Kalau nggak panggil ayah, panggil apa? Jangan. Ibu lihat deh. Sebentar lagi jadi cucu sulung orang lain. Pelan-pelan dong, aku santai aja. Aku bisa pelan-pelan kan? Asyik, Ping-ping punya nenek sekarang. Ping-ping punya ayah sekarang. Pelan-pelan ya. Ayah jenderal bilang, mau ajak Ping-ping dan ibu jalan-jalan. Ping-ping, suka ayah jenderal jadi ayahmu. Dia sayang ibu, aku juga sayang ibu. Jadi Ping-ping suka dia. Ping-ping, hari ini mau makan apa? Mau makan pir aromatik Mobei. Di Daliang nggak ada. Ping-ping mau pulang ke Mobei nggak? Nggak mau, soalnya di sini ada ibu, ada ayah dan nenek juga. Ping-ping punya rumah. Nona, di luar, di luar. Ibu, itu pir aromatik. Suka. Suka. Pengkhianat kecil. Ibu, Ping-ping bukan pengkhianat. Ibu juga suka jenderal besar. Ping-ping selalu dukung ibu. Ping-ping benar. Ada saja yang keras kepala. Ping-ping, pergi sana. Sini. Ayo. Ping-ping itu dibesarkan di Mongolia Utara. Mungkin dia tak suka makanan Daliang. Jadi semua hidangan itu masakan Mongolia Utara. Tapi kamu suka yang ringan. Beberapa tahun ini kamu pasti sulit makan di sana. Jadi makanan ini khusus untukmu. Mejanya banyak banget. Kita bukan babi. Ping-ping, pilih 2 yang kamu suka. Kebanyakan nanti susah cerna. Ibu ajak kamu keluar. Aku ikut juga. Nggak usah. Jenderal Song, lihat diri sendiri dulu. Kenapa aku? Serem. Ayo. Kamu. Dia malah bilang aku serem. Dulu dia nggak gitu. Dulu dia bilang aku keren kayak gini. Dia suka banget. Suka apa dari kamu? Suka kamu bau keringat abis ronda gunung? Atau suka pedang besarmu yang berisik? Pengkhianat kecil.
Aku tanya nih, sebagai orang Daliang, udah tertanam dari lahir, harusnya gimana? Sini kamu. Tolong wanita teraniaya, harus bikin dia peduli. Biar dia kasihan, baru deh hatinya bisa kamu dapat. Wen Lingjun, kamu tuh kurang kerjaan. Kalau belum patrol seluruh gunung, nggak boleh pulang. Gue lagi bantuin lo, ngerti nggak? Gua kan jenderal. Kalau kayak gini, gengsiku gimana? Ide buruk nih. Harus bikin dia peduli biar kasihan. Ping Ping, Paman Ling Feng sudah ajak kamu makan. Cepat tidur. Shuyi, Kamu ngapain sih? Lepasin. Sui, jangan dorong, sakit. Dada aku sakit banget. Kamu luka waktu patroli. Iya. Dada sakit banget. Tangan juga sakit. Kenapa sih? Sudah periksa ke tabib? Belum. Sebenarnya nggak perlu kok. Cuma butuh kamu aja. Tolong bantuin ganti baju. Song Yancheng dasar mesum. Sakit. Sakit banget. Sayang. Sudah sembuh. Sui, aku cinta kamu. Ayah, Ping Ping, ayah cinta kamu. ibu bilang cinta itu harus diteruskan. Baik. Tidur yuk. Song Yancheng, kalau ini cuma mimpi, aku nggak mau bangun. Apa Tuan Putri beneran mau terima aku? Song di nama ayah. Juga songnya Ping Ping. Ayah, Yuk keluar jalan-jalan. Tunggu sebentar. ibu ada sesuatu buat kamu. Masih bilang kamu bukan pengkhianat kecil. Ini dari kuil buat perlindungan. Ayah malu. Song Yancheng, Ini juga buat perlindungan. Apa doanya? aku berdoa. Semoga kamu dan Ping Ping selalu aman. Aman Sentosa. Iya, Keluarga kecil kita bertiga. Semua harus aman sentosa. Ayah dan ibu. semoga kamu dan Ping Ping. Gimana? Song Yancheng, Lihat nih. Ibumu malu tuh. Ayah, Ping Ping mau makan permen buah. Tanya saja ibumu. Semua uang ayah sudah dikasih ke ibumu. Kamu jangan cuekin kami. Iya, kamu nggak boleh cuekin kami. cuma sekali ini. Lain kali nggak bisa. Kasih ibu coba dulu. Ayo pergi. Ke asosiasi dagang. Apa? Hari ini tiba-tiba ingat mau ke kamar dagang. Ada kejutan. Sedang apa ini? Taren Luolu Heyue. Kenapa kalian juga datang? Ibu dan nenek juga datang. Putri, Sui, dulu aku salah. Tak berani hadapi masa lalu. Salahkan kamu atas dendamku.
Kau berjasa menumpas perampok. Kau tenang dan tegas hadapi Paman Jiang. Situasi sangat bahaya. Tapi kau berani. Dan aku. Sui. Kau mau maafkan aku? Putri, masalah lalu kita tak usah bahas lagi. Jika Anda dendam, aku bisa paham. Anak baik. Ling Feng, Ling Jun. Apa ini? Semua ini mas kawin. Kalau kurang ada lagi. Mas kawin apa? Cukup. Sudah cukup, Bu. Asal suka saja. Putri Kang Ning datang. Terima perintah. Nyonya Jiang Shui, bijak. Cerdas bicara, jeli. Tegas ambil keputusan. Dianugerahi gelar Putri Minghui. Tunjukkan bakat luar biasa. Harumkan nama Liang. Hormatilah perintah ini. Bagus kerjamu. Aku setuju jadi saudaramu. Terima kasih, Putri. Shuyi, aku cinta kamu. Aku tahu. Tuan Jenderal, Beri aku kesempatan, Tuan Ketua. tergantung sikapmu. Gitu dong. Kamu sekarang putri. Banyak pria baik. Putri, kamu... Shuyi, aku gimana? Syukur atas berkah. Bisa bertemu denganmu. Aku benci diriku. Lewatkan tahun-tahun itu denganmu dan Ping Ping. Saat kita bertemu lagi, hujan salju lebat di Huacheng. Tapi salju di hatiku juga berhenti. 7 tahun kita terlewat. Akan aku tebus seumur hidupku. Aku akan menebus semua ini untukmu. Nikah lagi denganku. Aku mau. Selamanya. Takkan berpisah sampai tua.